Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan di kesempatan yang sangat indah ini, kembali saya akan mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk masuk dalam saat teduh. Dalam saat bersama Tuhan, disitulah terletak kekuatan kita, ketenangan jiwa kita, kedamaian hidup kita. Kekuatan untuk kita mampu menghadapi apapun yang terjadi dalam dunia ini. Bukan besarnya masalah yang menentukan damai sejahtera ada atau tidak dalam hidup kita. Tetapi yang menentukan damai sejahtera kita itu adalah adanya Tuhan, kedekatan Tuhan dengan kita setiap hari. Ketika kita dekat dengan Tuhan, apapun yang terjadi, semua terasa ringan. Karena kita tidak memikulnya sendirian, tetapi bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur, oh Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh
bersamamu Bapa. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Oh, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku. Amin. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, oh, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jadikan ku alat untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu,
Sebab tak pernah rugi mengiringmu Tuhan. Justru itulah keuntungan terbesar ketika kami boleh mengiringmu Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, oh, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh kami melihat firman-Mu tergenapi dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Sungguh kami merasakan dan melihat bahwa firman-Mu tidak pernah gagal. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena itu kami mau terus mengiring-Mu Tuhan Yesus. Karena dengan apa kami membalas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Selain kami mau berjalan mengiring-Mu, seperti seekor domba yang dituntun oleh gembalanya kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Kami mau menurut-Mu Tuhan, mengikut-Mu, melakukan kehendak-Mu.
sungguh indah dan mulia Kau Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama membaca firman. Kiranya Tuhan tolong kami agar benar-benar kami boleh mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman. Berbicaralah lewat firman yang kami baca, sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu yang dapat kami jadikan kekuatan, dapat menjadi kekuatan bagi kami dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Tuhan, dan kami mau mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan Alkitab kita secara berurutan, kita telah sampai hari ini pada 1 Korintus pasal yang kelima. Ya, 1 Korintus pasal 5 ya, sudah dapat semua. Kita akan membaca bersama-sama. Saya akan bacakan bagi saudara. Dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir, aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Apabila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragilah yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukan dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan taruh dalam hati saya hari ini, bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Ya. Ayat yang ke-6 yang lebih dulu dimulai dari ayat pertama ya, ayat pertama dulu kemudian ayat ke-6. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, artinya di tengah-tengah jemaat Korintus ada percabulan. Dan percabulan yang begitu rupa, percabulan yang sangat parah, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Luar biasa. Berarti percabulannya ini jauh lebih ngeri
daripada dunia. Buruknya lebih daripada dunia. Ya, jadi parah sekali. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Nah ini ada dosa percabulan di tengah-tengah jemaat. Ya. Kemudian ayat yang ke-6, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. Artinya orang satu ini, perbuatan dosa orang satu ini akan bisa membuat keberadaan seluruh gereja Tuhan, ya, keberadaan umat Tuhan, bahkan kekristenan menjadi buruk hanya karena satu ini. Ya memang dalam dunia ini begitu ya. Seringkali kita tahu beribu-ribu kebaikan tidak tampak, tapi satu keburukan akan begitu tampak. Karena itu Rasul Paulus menasihatkan pada jemaat di Korintus untuk menyingkirkan orang ini dengan, bukan berarti kalau saat ini ada orang yang seperti itu lalu kita serta-merta singkirkan, apalagi orang itu dalam posisi mau bertobat ya. Tetapi begini, pada zaman itu kekristenan sangat mendapatkan banyak musuh, yang menyorot banyak sekali, yang mencari celah banyak sekali. Kalau orang ini dibiarkan tetap ada, sedangkan kejahatan percabulan yang dilakukan bahkan lebih buruk daripada yang dunia lakukan, maka akan sangat menjadi celah yang lebar bagi kekristenan itu sendiri. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mau tidak mau memang hidup kita sebagai umat Tuhan itu saling berdampak satu sama yang lain. Dalam sekumpulan umat Tuhan, kalau ada satu yang tidak baik, terkadang yang lain ikut kena. Apalagi kemudian kita tarik garis lebih luas lagi, Tuhannya, nama Tuhannya ikut-ikut kena. Kita saling mempengaruhi. Kalaupun kita bukanlah orang yang pandai memberitakan Injil, saya berharap saudara menjadi orang yang memiliki dampak baik, menunjukkan dampak baik untuk kekristenan, sehingga terbuka jalan bagi berita Injil. Jangan justru kita menjadi orang yang memburukkan nama kekristenan karena dosa kita. Well, semua orang punya salah. Yang penting saudara mau bertobat. Tetapi kita tahu dosa orang itu tadi, orang itu tidak mau bertobat. Orang itu tetap pertahankan kesalahannya, dan orang itu ada di tengah-tengah jemaat Korintus, dan itu mempermalukan. Hari ini saya ingin saudara memahami baik-baik bahwa setiap tindakan apapun yang kita kerjakan, mau tidak mau, ada dampak bagi pemberitaan Injil. Ada dampak bagi berita kebenaran firman Tuhan. Ada memberi dampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Bilapun saudara tidak pandai memberitakan Injil atau mengajar, setidak-tidaknya jadilah orang yang memberikan dampak yang baik, bukan dampak yang buruk. Semoga dalam hidup kita bergereja, berjemaat sebagai tubuh Kristus, dimanapun berada, kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kalau ada salah, segera bertobat, segera akui, jangan pertahankan. Karena kebusukan itu ditutupi bagaimanapun, suatu saat akan terkuak. Sebelum terkuak, cepat-cepat selesaikan. Ya, lebih terhormat kalau kita cepat-cepat mengakui atau menyelesaikan dosa itu. Sebelum terkuak, sudah kita selesaikan, kita sudah bertobat. Jauh lebih terhormat daripada harus terkuak dulu, harus malu dulu, nama Tuhan dipermalukan, baru kemudian saudara terpaksa bertobat. Jangan sampai seperti itu. Mari kita hidup sebagai duta-dutanya Tuhan di tengah dunia ini, yang membawa sinar terang kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu bersama-sama untuk firman yang baru saja kita renungkan bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan,
Karena firman-Mu telah mengajar kami begitu rupa dan mengingatkan kami bahwa mau tidak mau nama-Mu telah disematkan atas kami. Dan kami harus membawa kemuliaan bagi nama-Mu, bukan memburukkan nama-Mu, Tuhan. Ampuni kami kalau dulu di waktu-waktu yang lampau kami pernah menjadi orang-orang yang tanpa sadar menghalangi pemberitaan Injil. Karena hal-hal buruk yang kami pertahankan dan orang lihat sehingga orang kecewa dan menolak Injil. Ampuni kami. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami yang begitu jahat ini. Biarlah Tuhan di hidup kami. Kami bukan menjadi orang yang mempermalukan nama-Mu, tetapi orang yang mempermuliakan nama-Mu. Mulai dari keluarga kami, pasangan kami, lingkungan kami. Biarlah hidup kami itu kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang mari kita akan berdoa untuk orang-orang yang belum percaya Yesus yang kita kenal, ya. Kita akan doakan mereka, kita akan doakan bagi pertobatan jiwa mereka. Haleluya. Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran-kebenaran firman-Mu yang mereka pegang. Kuatkan mereka Tuhan, dan kalau boleh Tuhan kiranya lepaskan mereka dari siksa, derita dan aniaya yang mereka hadapi. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan mencurahkan pertolongan atas bangsa negara kami Indonesia. Ampuni kiranya kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni Tuhan, ampuni bangsa kami. Lepaskanlah bangsa kami dari segala krisis-krisis yang ada, baik krisis kesehatan, krisis perekonomian, krisis sosial, krisis dalam keluarga, dan lain-lain sebagainya. Tuhan, lepaskanlah kiranya Indonesia dari segala krisis itu. Kiranya Tuhan mencurahkan hujan pertobatan besar-besaran atas Indonesia. Tuhan membuka jalan bagi berita Injil, dan Tuhan menopang Indonesia, menolong Indonesia, mengentaskan Indonesia dari segala krisis yang ada. Bahkan Indonesia boleh tampil sebagai negara yang kuat, negara yang cinta Tuhan, negara yang hidup berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang disebut sebagai seorang pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kami berdoa, berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas untuk melayani-Mu dengan sungguh-sungguh. Cukupkan kiranya segala yang kami perlukan, dan kiranya oleh belas kasihan Tuhan, Tuhan memperlengkapi kami, sehingga kami dapat lebih efektif, dapat dengan lebih baik melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kiranya keluarga mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka, pergaulan mereka. Berkati dengan berkat-berkat rohani dan jasmani yang daripada Tuhan. Dan Tuhan jadikan mereka
orang-orang yang memiliki pertumbuhan iman yang sangat baik dan menjadi berkat bagi sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sekarang Tuhan kami berdoa untuk setiap orang yang sakit dimanapun berada. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu telah membuat banyak mujizat terjadi. Dan kami berdoa kalau masih ada yang sakit hari ini, dimanapun mereka berada, di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat, Bapa, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang mengalami masalah. Tuhan, kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, ampuni. Tunjukkan kesalahan kami. Dan kiranya Tuhan tolong agar kami mampu berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan, kami juga berdoa, di dalam setiap masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Bahkan Tuhan menjadikan kami lebih daripada pemenang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa sekarang, kalau ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang masih mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami. Segala kuasa kegelapan pergi keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa bagi pergumulan doa kita masing-masing. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Sekarang ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya dalam segala perkara berkat-Mu melimpah atas hidup kami, dan Kau jadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami, dan kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya
Mari bersama saya katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.